Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya tadi sarapan ya, teringat request dari teman kita, sekali-sekali istilahnya minta sepilkan menunya. Ini tadi saya pas makan kemudian inget ya, kemudian saya video aja nih. Ini menu saya keseharian saya, nasi, ini sayur, saya pakai kangkung, ada sambal, dan ini udang gitu ya. Ini tadi istri saya yang gorengnya pakai minyak dan ada tepungnya saya ambil gitu ya. Jadi saya memang masih makan yang ada minyaknya dengan minyak sawit, namun minim banget. Sudah saya minimkan teman-teman. Karena terkadang sulit ya kalau istilahnya eh, kita ini makan di rumah itu kan yang masakin istri gitu ya. Namun memang masih menggunakan minyak sawit, sehingga saya setiap hari kan ya nggak masak sendiri, kadang ya juga masak sendiri teman-teman kalau memang saya menginginkan masakan yang menurut selera saya. Ya kira-kira seperti inilah teman-teman menu harian saya. Eh, ini info saja, kemarin saya makan daging dari nasi bu ya, dan saya sekarang ini istilahnya peradangan, jadi pilek itu peradangan teman-teman. Nah teman-teman harus ini bisa mengetahui tubuhnya, diingat-ingat ketika pilek ini bukan flu loh ya, beda. Pilek flu dengan pilek ada peradangan itu berbeda. Kalau ada peradangan seperti kita sinusitis, di hidung ini rasanya lendir ini ngumpul di sini. Itu adalah ciri tubuh ada peradangan. Setelah saya ingat-ingat kemarin ternyata saya makan nasi daging, nasi Madura gitu ya. Nah kenapa? Kan daging itu bagus. Cara masaknya teman-teman. Kita tidak tahu cara masaknya dan saya kan beli. Cara masaknya kita nggak tahu seperti apa masak dagingnya. Bisa jadi cara masaknya itu dalam suhu yang eh, panas ya, suhu yang melampaui 150 derajat dan dalam jangka waktu yang lama sehingga dagingnya menjadi sangat-sangat lunak ya. Dan kita juga nggak tahu dicampur dengan minyak juga sehingga istilahnya itu menyebabkan bagi kita yang mengalami ada permasalahan di usus halus ya, leaky gut gitu ya. Namun kebanyakan setiap orang Indonesia itu mengalami permasalahan itu, peradangan, tapi efeknya di dalam tubuhnya bermacam-macam. Kalau saya efeknya langsung seperti beler gitu, pilek beler seperti orang flu, tapi bukan flu. Kalau flu itu ada peningkatan suhu tubuh, ada kondisi tubuh kita demam atau lemes atau tidak bertenaga. Kalau peradangan itu hanya kita seperti beler aja, teman-teman. Nah, itu biasanya eh, kita ini kita evaluasi kemarin kita makan apa ya gitu. Jadi, karena tubuh kita sangat sensitif. Ada juga di dalam tubuh itu yang peradangannya itu gulanya tinggi, ada juga. Jadi dicek ada gulanya itu tinggi juga ada. Bermacam-macam peradangan itu. Kita tinggal memahami tubuh kita aja. Peradangan di dalam tubuh kita gimana. Nah, efeknya apa? Hubungannya apa peradangan dengan makanan? Makanan kalau kita makan itu masih proinflamasi, makanannya masih cenderung membuat peradangan, ya langsung peradangan. Sehingga kalau sebisa mungkin kita masak sendiri. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini tadi ada mujairnya juga. Mujairnya juga digoreng, namun ya saya ambil dagingnya aja, saya minimkan ya untuk mengkonsumsi dari minyak sawit karena minyak sawit itu memang pro peradangan. Jadi teman-teman kan lihat sendiri beberapa video atau video-video orang yang melaksanakan pola hidup sehat atau diet, dia itu menghindari total minyak. Karena minyak itu pro peradangan, bisa membuat tubuh kita tambah gemuk, BB-nya tambah naik gitu ya. Namun kalau seputar lambung ini kebanyakan kita ini tubuhnya itu berat badannya turun gitu kebanyakan karena memang penyerapan nutrisinya masih belum bagus. Oke, seperti ini Kak ya kira-kira menu harian saya untuk nanti siang kira-kira telur lah ya, telur saya ada. Karena saya sudah makan telur lagi, saya kemarin stop telur di 1 minggu saja. Setelah stop 1 minggu, makan telur lagi dan makan sambal lagi. Kemarin memang stop sementara ya, seperti apa makanan-makanan tomat gitu, kemudian terong ya, 1 minggu saja cukup gitu ya. Biar apa tubuh kita ini istilahnya istirahat lah dari makanan-makanan yang mungkin diserap oleh tubuh kita terdeteksi sebagai
apa ya istilahnya ya, racun lah kata kasarnya seperti itu. Jadi seperti itu, singkat saja menu pagi ya. Jadi baru bisa sepil karena tadi pas makan tiba-tiba keinget gitu ya. Nanti saya tak bikin lagi ketika makan. Jadi biar teman-teman mengetahui menu-menu apa saja sih yang saya makan gitu ya. Sehingga kita ini tetap menjaga asupan makanan teman-teman biar keluhan seputar mungkin GERD atau gastritis ini bisa cepat pulih gitu ya. Kalau masih ada gastritis, sambal nggak boleh ya. Makanan yang asam-asam nggak boleh ya. Kemudian makanan yang berlemak juga nggak boleh. Saya tadi pagi tidak minum probiotik sudah beberapa 2 harian ini karena kemarin menurut saya nggak enak. Ya istilahnya saya kan istilahnya makan terlalu pedas dan banyak pikiran, istilahnya banyak pikir konten gitu ya. Kemudian makan tidak dijaga, ya terlalu pedas itu bisa menyebabkan peradangan. Peradangan ringan itu biasanya di perut nggak enak. Terus saya minum jahe, saya minum madu jahe. Setelah minum madu jahe, kok nggak enak ya di perut ya malahan. Nah itu ciri ada peradangan di dalam lambung kita. Ketika ada peradangan, jahe jangan dimakan, pedas lombok juga jangan, ya berlemak bertepung jangan. Cuka apel atau probiotik jangan, stop dulu. Minum aja pati garut, air kanji. Kalau saya pakai air kanji, pati garut atau pati singkong boleh, dan madu hitam pahit itu penting sekali. Dalam beberapa hari peradangannya akan mereda. Gitu, itu pengalaman saya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya tak melanjutkan makanan seperti ini. Menu pagi, teman-teman ya, ini jam 9 pagian ya. Jadi kita sarapan nggak mesti lah ya. Kadang jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10, ada jam 7. Tidak masalah, kita ubah-ubah ya. Jadi kalau sudah pulih itu makan pola makannya jamnya itu istilahnya berubah-ubah ya, tidak harus jam segitu nggak apa-apa teman-teman. Karena kan kita menerapkan pola makan berjeda, istilahnya jam makan kita ya maksimal ya, paling maksimal tuh paling banyak 12 jam lah waktu makan kita. Itu pun jangan setiap hari gitu, sesekali aja. Kita yang paling sering itu harus di 8 sampai 10 jam waktu makan kita. Misal kita makan jam 9, ya terakhir kita makan jam 5 atau jam 6 sore lah ya, seperti itu. Atau semisal kita makan jam 8, ya terakhir kita makan jam 4 sore gitu. Jadi dihitung-hitung sendiri lah. Nanti kalau udah pulih ya, kalau sekarang ini sih kalau masih ada keluhan seputar gastritis dan kece, ya makan tetap dijadwal ya, biar kita memperbaiki untuk asam lambungnya juga, yang GERD juga teman-teman ya sering puasa gitu ya. Oke teman-teman semua, kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.